Jadi kan sama aja kalau anak kecil, berarti kalau meskipun dia sekolah, namanya sekolah di PAUD, tapi kenyataan tidak sekolah. Iya, memang di rumah, tidak boleh tidak boleh tatap muka di sekolah. Jadi emang kenyataannya nggak sekolah gitu. Sekolah, tetap sekolah, hanya saja dengan cara yang berbeda tadi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizka di podcast ISK. Nah, kali ini saya ditemani oleh Bapak Kudori selaku Kabid PAUD Mas yang mewakili dari Distikpora gitu nggih, Pak. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Sehat, Mbak ya? Kabar? Sehat, alhamdulillah. Pak Kudori gimana? Baik, sangat baik sekali. Sehat juga. Alhamdulillah sehat. Ya. Besok hari libur ya, Pak? Wah, iya. Senang. Tapi enggak boleh kemana-mana. Ada corona. Oke, kita ngomongin tentang pembelajaran. Terutama saya pengen ngulik nih, Pak, sistem belajar Merdeka Belajar. Apa sih, Pak, Merdeka Belajar itu? Jadi gini ya, untuk yang namanya saja Merdeka. Merdeka Belajar ini memiliki pengertian bahwa siswa atau pelajar ini bisa belajar dengan rasa nyaman, aman, senang, dan seterusnya. Sehingga ketika anak masuk di kelas, ketika memungkinkan belajar tatap muka, ketika memungkinkan belajar tatap muka, kemudian ketemu dengan gurunya, pada anak sama sekali tidak ada beban, bahwa anak ketika mengikuti kegiatan pembelajaran itu benar-benar mereka merasa merdeka. Mereka senang, nyaman, tidak ada beban sama sekali. Sehingga bila anak sudah merasa seperti itu, maka anak akan selalu merindukan untuk bisa sekolah, belajar seluas-luasnya, dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan Merdeka Belajar. Jadi belajar bagi anak benar-benar tidak ada beban, merasa nyaman, senang, dan seterusnya. Oke. Itu kan sistem Merdeka Belajar itu ketika dipertemukan yang bisa tatap muka. Nah, berarti ini sistem Merdeka Belajar belum bisa dilaksanakan, Pak? Tetap bisa dilaksanakan. Jadi walaupun saat ini kegiatan pembelajaran melalui pembelajaran jarak jauh dan belajar dari rumah BDR, ini memang kreativitas guru ini sangat ditantang. Sehingga guru dengan berbagai macam kreativitasnya kemudian memberikan pembelajaran secara online kepada siswa, ada yang dengan menggunakan video dan seterusnya, sehingga intinya supaya anak tadi ketika mendapat tugas dari gurunya untuk belajar, mereka benar-benar merasa nyaman, tidak terbebani, merasa sangat senang. Jadi seperti itu. Tapi kan pembelajaran jarak jauh ini malah kadang siswa-siswa banyak yang tidak belajar, gimana? Nah, memang ini merupakan risiko juga ya, karena di rumah seorang guru tidak mungkin akan bisa mengawasi seluruh siswanya karena mereka belajar di rumah masing-masing. Sudah barang tentu peran dari orang tua ini sangat dibutuhkan, sehingga orang tua bisa ikut mendampingi putra-putrinya untuk bisa belajar dengan baik, sehingga apa yang menjadi harapan dari Bapak Ibu guru yang memberikan tugas tadi bisa tersampaikan ke anak, bisa dipahami oleh anak, dan anak bisa paham terkait dengan pembelajaran pada saat itu yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Oke, untuk pembelajarannya kan kadang kan jamnya ya jam pagi gitu tetap pembelajaran. Tapi kebanyakan orang tua kalau pagi ini bekerja loh. Kalau tidak terpantau, misalkan ibunya kerja di pabrik itu kan kadang berangkatnya juga pagi banget gitu. Gimana itu, Pak? Kan kalau nggak bangun, wong pelajaran dari rumah aja kok gitu. Nah, terkadang kalau seperti itu gimana? Memang inilah, ketika anak berada di rumah, itu paling tidak entah itu eyangnya atau siapa itu ada yang menunggui. Namun dengan pembiasaan
dengan pembiasaan ketika nanti orang tuanya pulang ya, tugas itu bisa dikerjakan ketika nanti orang tuanya pulang dari bekerja. Kalau misalnya pulangnya sampai larut malam, sudah barang tentu pada malam itu anak diberikan pengertian supaya anak ketika menerima tugas dari bapak ibu gurunya tetap bisa dikerjakan sebaik-baiknya. Seperti itu. Kembali lagi ke sistem Merdeka Belajar. Betul. Di penekanannya itu di budi luhur. Ya, karakter. Ya, karakter. Nah, kalau pembelajarannya udah 1 tahun seperti ini, kan kalau pendidikan karakter kan kita harus mengerti lah, wong kadang harus video call saja kan hanya kelihatan yang sini, kalau yang bawah itu pakai celana pendek kan juga sama saja, Pak. Iya, memang segala sesuatu itu ada artinya ada kelebihan dan kekurangan. Untuk pembelajaran jarak jauh ini terkait dengan pembentukan karakter ini memang ada kendala Mbak, karena siswa tidak bisa melihat langsung sama gurunya. Sementara untuk terkait dengan karakter ini kan keteladanan seorang guru yang mereka memberikan pembelajaran, bimbingan dan seterusnya itu yang selalu mereka contoh. Namun disinilah peran orang tua. Peran orang tua terus selalu mendampingi supaya anaknya itu tetap mempunyai karakter. Ini yang menjadi harapan dari sekolah. Ya. Tapi tidak semuanya orang tua bisa IT sekarang. Betul. Nah, memang kemampuan orang tua ini sangat terbatas dan berbeda-beda. Makanya dari situ anak-anak disekolahin biar mereka lebih tahu. Tapi kenyataannya seperti ini. Jadi sistem Merdeka Belajar belum bisa dilaksanain dong, Pak. Tetap bisa dilaksanakan, Mbak. Tapi kenyataannya ya memang ada kendala. Karena di masa pandemi seperti sekarang ini, karena dengan keterbatasan mungkin orang tua, keterbatasan internet dan seterusnya, ini menjadi kendala. Sudah tentu, Mbak, ada kendalanya. Tapi untuk Merdeka Belajar sudah dilaksanakan. Karena poin dari dari Merdeka Belajar itu kan ada 4. Iya. Penghapusan USBN, ujian sekolah berstandar nasional. Kalau dulu kan ada ujian UN seperti itu. Nah, yang ujian sekolah yang semulanya dilaksanakan di tingkat sekolah saja, dengan adanya USBN, maka regulasinya harus kisi-kisinya dan seterusnya menentukan dari pusat. Sehingga ini juga akan mengganggu anak. Artinya kan sudah ada ujian nasional, masih ada USBN. Nah, maka yang USBN ini dihapus. Termasuk UN. UN awal-awal tetap dilaksanakan tahun 2000 berapa itu? 2018. Sebenarnya UN saya dengar itu mau dihapus tahun 2021, tapi kemarin udah dihapus. Betul. Karena dengan adanya pandemi Covid ini secara otomatis UN tidak bisa dilaksanakan karena memang anak tidak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Terus tadi. Terus penggantinya yang kemarin itu apa, Pak? Untuk penilaian itu dengan menggunakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, nilai rapor dan seterusnya, Mbak. Pak, kemarin saya itu ketemu dengan siswa-siswa yang kelas 3 nih. Baru saja. Loh, ini ndak mau ujian toh? Halah, kok nggak belajar? Halah, wong juga pembelajarannya juga kayak gini kok. Aku sinau apa, aku belajar apa, aku juga nggak tahu apa yang disampaikan guru gitu. Nah, itu salah satu sisi siswa. Untuk siswa yang cerdas, untuk siswa yang bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, ini justru kesempatan siswa untuk menggali. Bisa lewat internet, bisa lewat buku, bisa lewat apapun, menggali seluas-luasnya sehingga untuk memperdalam mereka. Itu ini aja. Bagi yang siswa benar-benar menyadari. Itu aja siswa loh, Pak, tingkatan siswa. Kemarin mahasiswa dari sini itu bilang cuma disuruh baca, ya gimana pengalamannya, terus gimana penanaman karakternya, itu juga pembahasan sampai situ. Nah, itu aja mahasiswa kesusahan, apalagi siswa. Jadi saya sampaikan memang ada kendala. Kendala terkait dengan pembelajaran jarak jauh nih. Nah, itu tadi utamanya dari segi pengawasan. Otomatis selama di rumah karena orang tua
kerja, ada yang kerja dan seterusnya. Itu kan tidak full orang tua bisa mengawasi anaknya, apalagi guru yang kalau gurunya tetap berada di sekolah, Mbak. Guru berada di sekolah, kemudian memberikan pembelajaran secara online tadi, bisa lewat video, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Facebook dan seterusnya, ya. Nah, ini tetap melaksanakan. Nah, tinggal artinya penerimaan siswa. Kalau siswa yang pintar, yang memang benar-benar dia menyadari dia sebagai pelajar, dia akan benar-benar mengikuti. Dan mereka akan lebih leluasa bisa memanfaatkan buku, memanfaatkan sumber-sumber dari Google, internet, dan seterusnya dalam rangka untuk memperluas pengetahuan mereka. Itu di bidang literasinya sudah masuk literasinya. Kalau yang karakternya, dia pintar tapi karakternya seperti itu gimana? Nah, ini Merdeka Belajar ini penekanan di karakter juga gitu loh. Nah, memang pada saat dicanangkan Merdeka Belajar kan belum suasana pandemi Covid, Mbak. Waktu itu masih kegiatan pembelajaran tatap muka. Nah, walaupun demikian di masa pandemi Covid ini, guru selalu berpesan, guru berkolaborasi dengan orang tua, berpesan kepada orang tua tetap supaya bisa mengawasi anak-anaknya tadi, supaya karakter anak ini tidak terpengaruh oleh pengaruh dari luar. Sehingga mereka tetap punya sopan santun yang baik, punya pribadi yang baik, punya budi pekerti yang baik dan seterusnya. Itu, Mbak. Ya. Ya, seperti itu juga sih, Pak. Memang di lapangan ini nggak semua orang tua bisa mengawasi anaknya. Dan kadang anaknya mau dititipin pun bisa mengeluarkan uang gitu loh. Iya. Nah, iya memang seperti itu. Ini memang resik. Iya. Karakter pembelajarannya ini belum bisa dicanangkan dong, belum bisa dilaksanakan. Bisa, Mbak. Tetap dilaksanakan tadi saya sampaikan dengan kolaborasi guru, pihak sekolah dengan orang tua, dari sekolah terus selalu berpesan kepada orang tuanya supaya pendampingan kepada anak-anaknya benar-benar supaya bisa maksimal. Nah, seperti itu. Itu untuk siswa yang udah paham, Kalau yang anak-anak kecil sama. Memang untuk anak kecil yang orang tuanya kerja sehingga mereka dengan mbahnya misalnya, atau kalau di rumah sendiri kan tidak mungkin, Mbak. Mesti ada pendampingnya. Atau mungkin dengan baby sisternya. Itu mereka kan akan mengikuti yang mendampingi si anak itu. Tapi pendampingan di lapangan ya, Pak. Kalau bisa dilihat di lapangan ini kalau anak kecil dibilangin sama bu guru sama dibilangin sama orang tua kadang masih manut kepada guru. Nah, misalkan kalau emak pakai tangan kanan kakinya dipakai seperti ini, jangan yang aneh-aneh. Itu pasti kalau di sekolah kalau belajar seperti ini kan dilaksanakan. Nah, itu kan pendidikan karakter dimulai dari usia dini. Nah, kalau ini berarti pendidikan karakternya dimulai sejak kapan nih? Kalau orang tua, mak yang bagus, nggak boleh seperti itu. Tetap gitu gimana, Pak? Makanya ini peran orang tua tadi, Mbak. Peran orang tua sangat penting. Mudah-mudahan masa pandemi ini segera berlalu. Sehingga kan untuk yang terkait dengan karakter tadi itu benar-benar sudah bisa dilaksanakan secara maksimal. Jadi kan sama aja kalau anak kecil, berarti kalau meskipun dia sekolah, namanya sekolah di PAUD, tapi kenyataan tidak sekolah. Iya, memang di rumah, tidak boleh tidak boleh tatap muka di sekolah. Jadi emang kenyataannya nggak sekolah gitu. Tetap sekolah, hanya saja dengan cara yang berbeda tadi. Tadi kan saya sampaikan untuk selama masa pandemi ini kegiatan pembelajaran mulai dari tingkat yang paling bawah, Mas. Dari PAUD, SD, SMP sampai SMA sampai perguruan tinggi bahkan. Ini kan kegiatan pembelajarannya dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan melalui BDR, belajar dari rumah dengan menggunakan internet. Ya, Mbak. Nah, seperti itu. Itu ya untuk yang sistem merdekanya. Ya, menurut saya sih enggak sih, Pak. Kalau sistem merdekanya berarti Merdeka Belajarnya ini belum bisa terlaksana 100% siap kan, belum bisa dikatakan seperti itu.
Ya tidak bisa juga seperti itu, Mbak. Gimana dong? Guru saat ini kan sudah melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar tadi. Dengan 4 program dari pemerintah tadi, termasuk penyusunan RPP, penyederhanaan penyusunan RPP 1 lembar yang semula dengan ketebalan seperti itu, termasuk sistem siswa baru PPDB. Ini dengan sistem zona. Itu artinya kan program pemerintah terkait dengan Merdeka Belajar yang melalui 4 pilar tadi, penghapusan USBN, penghapusan UN, kemudian penyederhanaan RPP dan PPDB dengan cara zonasi, ini kan sudah dilaksanakan semua. Itu artinya Merdeka Belajar sudah dilaksanakan. Kalau memang pembelajaran jarak jauh ini memang nggak bisa dipungkiri, kalau diperdebatkan juga nggak akan selesai ya Pak. Berarti kalau ada 4 poin. Yang keempat tentang zonasi yang saya tanyakan. Zonasi ini dilaksanakan di Kudus juga? Semua Mbak. Semua negeri dan swasta? Semua negeri dan swasta. Kalau yang swasta ini ada yang tidak zona, Mbak, swasta, karena memang zona apalagi dengan cara online itu, kalau dilaksanakan seperti itu yang swasta ada yang tidak bisa menerima siswa. Maka yang swasta itu ada yang online, ada yang offline untuk sistem penerimaan zona dengan secara online tadi. Namun untuk yang negeri ini diwajibkan. Sudah semuanya untuk melaksanakan PPDB zonasi ini dengan secara online. Berapa meter Pak per zona itu? Memang untuk yang paling dekat itu yang menjadi Mbak, prioritas, skala prioritas. Ini regulasinya kan terus berubah. Nah, untuk yang ini nanti kita nunggu regulasi yang tahun 2021 ini untuk PPDB-nya, sehingga nanti bisa diterapkan di sekolah-sekolah di Kabupaten Kudus. Tahun kemarin sudah dilaksanakan sudah dilaksanakan. Nah, tapi kok ada yang masih bisa untuk memasuki, misalkan dari pucuk sana ke pucuk sana. Misalkan dari pengen sekolah di Kaliwungu, tapi orangnya orang Colo, kan jauh banget. Bisa jadi Mbak, itu dengan jalur prestasi. Tapi kalau diomongin dia prestasi, itu sebenarnya ya siswa biasa. Kalau ya nggak ngomongin kayak siswa biasa, soalnya dia juga ranking juga nggak terlalu di atas, nggak 1-3 juga. Terus ya tentang piala-pialanya juga nggak ada, kok bisa masuk? Itu begini ya, saya jelaskan, dari wilayah lain itu bisa ke wilayah yang lain juga dalam satu kecamatan, bisa terjadi seperti itu. Itu kan untuk sistem penerimaan kan bisa melalui zona, ada 4 Mbak ya, zona, kemudian itu Mbak, termasuk prestasi, mungkin itu yang masuk di jalur prestasi. Nah, tadi kalau ada yang seperti itu saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Jadi yang jelas memang ada 4 cara untuk sistem zonasi itu. Jadi bisa milih di antara itu tadi, dia milih yang mana. Kalau memang zona tidak bisa terjangkau, tidak bisa terpenuhi, dia bisa dengan cara yang lain. Dengan cara prestasi misalnya, kalau memang dia memiliki beberapa prestasi, itu bisa diterima. Bahkan yang prestasinya misalnya sampai tingkat nasional, itu mereka bebas memilih dan pasti diterima. Pasti diterima. Nah, kalau apa kabar untuk siswa yang biasa saja, yang nggak punya prestasi dan nggak punya, dia juga nggak sepinter-pinter banget. Terus tapi dia aku pengen giat belajar supaya di sini bisa keterima, misalkan SMK Pak. SMK kan ada yang negeri nih. Tapi kalau di SMK zona saya itu nggak ada jurusan seperti ini, atau nggak boleh itu siswa seperti itu yang masuk di kalau SMK kayaknya tidak pakai zona Mbak, karena masih ada. Ini kalau yang SMK bukan di luar dinas pendidikan, saya tidak bisa memberikan keterangan, karena yang ditangani dinas pendidikan itu hanya mulai dari
TK, SD, SMP. Untuk yang SMA dan SMK ini wilayahnya provinsi. Oke, jadi berarti provinsi ini melakukan Merdeka Belajar buatan? Sama. Jadi tapi kok ada yang bisa masuk seperti itu, Pak? Nah, itu saya kurang tahu. Itu bisa dikonfirmasi ke sekolahnya karena yang ditangani di lingkup Dinas Pendidikan itu hanya mulai dari PAUD, SD dan SMP. Jadi kalau misalkan SMP ini zonasinya seperti ini, kalau ada penutupan nggak sih, kelasnya nggak muat gitu untuk wilayah A, misalkan wilayah A ini di SMP 1 Kudus misalkan kelasnya udah nggak muat, misalkan udah terlalu banyak yang mendaftar, jadi orang yang di zonasi itu nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Terus mau sekolah di mana? Kan ada swasta. Kalau pengennya di negeri, Pak, masa dia harus kalah? Kalau sistem zonasi itu kayak gitu loh, Pak. Betul. Gimana? Betul. Iya, memang tadi ada kelebihan, ada kekurangan tadi. Dengan zona itu kan harapan dari pemerintah supaya mutu pendidikan itu sama rata. Tidak ada suatu sekolah yang menampung anak yang pintar-pintar semua atau yang bodoh-bodoh semua, enggak. Artinya dalam satu sekolah itu dengan adanya zona itu yang sekolah adalah hanya di sekitar dengan berbagai latar belakang dengan kemampuan yang berbeda-beda tadi, tidak mengelompok dia golongan orang yang pintar semua atau yang kurang pintar semua, tidak seperti itu, merata. Jadi merata. Nah, selalunya tugas dari seorang guru tadi membuat supaya mereka yang dari berbagai macam itu nanti menjadi memiliki prestasi, memiliki mutu yang sama. Itu harapannya begitu. Termasuk sekarang kan tidak ada sekolah unggulan, tidak ada, Mbak. Tidak ada. Nah, itu harapan dari pemerintah seperti itu. Pemerataan di bidang pendidikan, kesempatan di bidang pendidikan ini supaya bisa diakses, bisa dijangkau oleh semua siswa. Ya sudah barang tentu dengan keterbatasan ruang di sekolah itu tadi. Kalau memang di suatu sekolah kapasitasnya sudah penuh, otomatis yang masuk berikutnya kan tidak bisa diterima. Itu yang diutamakan memang zona, yang masuk di zona. Kalau di zona melebihi padat penduduk gimana? Padat penduduk, nah itu berarti kan tidak semua yang ada di zona itu bisa tertampung di sekolah itu semua. Jadi sebenarnya untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus siap nggak menerapkan hal seperti itu? Kalau ada masyarakat yang sering berkata, asumsinya aku pengen sekolah di situ tapi kok gini gitu. Banyak nih masyarakat yang berasumsi seperti itu, Pak. Ya, memang dengan adanya zona itu seperti itu, Mbak. Terus tanggapan dari Dinas Pendidikan seperti apa? Dinas Pendidikan tetap sesuai dengan ketentuannya, ya, ketentuan dari pemerintah terkait dengan zona ini yang diutamakan memang di sekitar lingkungan sekolah. Kalau memang dia punya prestasi dan menginginkan di sekolah tertentu, tingkatkan prestasinya sehingga dia bisa nanti memilih ke sekolah yang mereka inginkan. Seperti itu, Mbak. Tapi kalau Dinas Pendidikan sebagai artinya sebagai pembinaan untuk semua lembaga sekolah di lingkungan Kabupaten Kudus, ini sesuai dengan regulasinya, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan aturan zona yang berlaku pada saat itu. Jadi Dinas Pendidikan Kudus ini juga siap-siap saja untuk menerapkan sistem Merdeka Belajar, ya? Iya, siap, semuanya siap. Dan ini kan sudah berlangsung mulai tahun berapa itu, Mbak? Tahun 2000, kemarin. Tahun kemarin. Iya. Tapi asumsi masyarakat ini, Pak, yang dikeluhkan sih. Ya mungkin bisa pesan-pesan untuk masyarakat biar juga mengerti tentang Merdeka Belajar. Memang untuk terkait dengan Merdeka Belajar yang terdiri 4 poin tadi, untuk yang pertama penghapusan USBN. Masyarakat kan dari dulu menyampaikan supaya USBN dan UN ini dihapuskan. Ini sudah, saat ini pemerintah sudah menghapus USBN, menghapus ujian nasional. Kemudian untuk yang di lingkungan sekolah sendiri, untuk bagi guru supaya bisa memaksimalkan kegiatan pembelajarannya,
utamanya terkait dengan administrasi, penyusunan RPP disederhanakan. RPP cukup hanya 1 lembar sehingga guru bisa semakin bisa berfokus untuk meningkatkan kemampuannya memberikan pembelajaran kepada siswa, punya waktu yang lebih banyak. Memang yang keempat ini terkait dengan PPDB siswa baru dengan adanya zona. Ini harapan dari pemerintah supaya adanya pemerataan pembelajaran. Jadi tidak ada sekolah yang di sisi lain unggul sementara di sisi lain prestasinya kurang, tidak. Pemerintah mengharapkan supaya prestasi belajar di semua sekolah ini sama. Memang karena ini masih awal, kita berdoa saja mudah-mudahan program yang sangat baik dari pemerintah ini bisa terlaksana dengan baik sehingga mutu pendidikan utamanya di Kabupaten Kudus dan untuk Indonesia secara keseluruhan ini bisa semakin meningkat, bisa semakin baik, merata di semua bidang. Oke. Gitu, Mbak. Ya, mungkin seperti itu dari masyarakat juga harus memahami tentang sistem Merdeka Belajar karena belum semuanya memahami gitu loh, Pak. Nah, jadi ya semoga saja bisa saling bekerja sama antara guru dan juga orang tua untuk hal ini dan semoga sistem Merdeka Belajar ini sistemnya akan mulai tersusun dengan rapi supaya bisa terlaksana dengan baik gitu, nggih. Oke. Mungkin seperti itu dari saya dan Pak Kudori. Sekian dan terima kasih.